Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, untuk bersikap anjali sejenak. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawe rakanti dhamma jarinti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Yang luhur samanera Wiryawiro dan Atasilani Abirati, yang terhormat Romo Ramani, yang berbahagia Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama. Selamat petang menjelang malam, Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah Sangti Ratana. Sadhu. Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, saya untuk mengawali kebersamaan belajar Dhamma malam hari ini akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran setelah saudara-saudara kita 1 bulan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan pada kemarin maupun hari ini untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri atau kemenangan. Maka sebagaimana kita hidup dalam bingkai keagamaan kebersamaan, ikut sukacita atas pencapaian, atas keberhasilan melakukan puasa lantas masuk atau diakhiri pada hari raya. Turut bersukacita, selamat pada saudara-saudara kita Muslim yang untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga senantiasa amal kebajikan yang telah dilakukan akan membawa keberkahan dalam kehidupan keluarga, sosial masyarakat, bahkan untuk semakin kompak dalam hidup bersama di negara Republik Indonesia. Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, dan pada kesempatan ini juga saya mengajak Anda sekalian untuk belajar Dhamma dengan batasan tema atau topik, yaitu tradisi saling memaafkan. Apakah dalam ajaran agama Buddha atau Sang Buddha mengajarkan tradisi itu? Jawabannya mengajarkan. Dan tradisi itu sampai sekarang dipraktekkan para biku, utamanya pada hari terang dan gelap, bulan terang dan bulan gelap maksudnya, para biku untuk mengadakan upacara. Di antaranya dalam upacara itu ada tradisi saling memaafkannya satu dengan yang lain. Nah, oleh karenanya tradisi saling memaafkan ini adalah tradisi yang sangat baik, dan itu memang dalam Buddha Sasana diajarkannya.
yang perlu kita untuk ketahui lebih jauh sebagai pengetahuan dan sekaligus untuk petunjuk pelaksanaan agar kehidupan kita akan menjadi lebih baik kalau sudah baik, jika belum baik agar menjadi baik. Tradisi saling memaafkan ini perlu kita gali lebih jauh lagi dengan alasan untuk mendapatkan pengetahuan, dan pengetahuan itu akan sebagai petunjuk hidup kita supaya lebih baik ketika kita sudah baik, dan kalau belum baik agar bisa untuk memperbaiki akan kesalahan, kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Maka tradisi saling memaafkan ini patut untuk diketahui, dilestarikan dengan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa tradisi itu saling memaafkan? Maksud saya patut untuk diketahui sebagai petunjuk agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, orang yang belum mencapai perkembangan batin, keluhuran daripada kehidupan menjadi Arya Pugala, yaitu minimal Sotapana, maksimalnya adalah Arahanta, adalah tempat daripada kekurangan atau bahkan lebih dikatakan tempatnya kesalahan. Maka tradisi saling memaafkan itu diperlukan, dipraktekkan karena manusia yang belum, kita yang belum sampai pada perkembangan batin, keluhuran daripada kehidupan masih putu jana, itulah yang menjadi alasan tradisi saling memaafkan itu diperlukan, karena keadaan manusia yang memang masih belajar, masih banyak kekurangan dan tempat daripada kesalahan. Dan kesalahan itu, Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, setidak-tidaknya ada 6 faktornya. Jika 6 faktor itu ada pada diri siapapun, maka kesalahan itu bisa terjadi, apalagi memang masih dalam posisi kehidupan ini putu jana. Jadi saling mendukung. Putu jana banyak kelemahan, kekurangan, tempat kesalahan, dan kekurangan tempat kesalahan itu akan tercermin dari faktor-faktor, di antara adalah 6 faktor ini yang memicunya, yang menyebabkannya orang bisa melakukan kesalahan. Kekurangan, kelemahan daripada putu jana, orang yang belum mencapai kesucian itu bisa tampak atau bisa dilakukannya. Yang pertama adalah apabila tidak ada rasa malu. Nah, ini kalau tidak ada rasa malu maksudnya adalah ketika orang dalam menjalani kehidupannya tidak disertai dengan rasa malu. Berarti tidak ada rasa malu. Ketika dalam aktivitas kehidupan siapapun, orang tersebut, kita termasuk, tidak disertai dengan rasa malu, enggak ada rasa malu dalam menjalani kehidupan ini, itulah pemicu daripada muncul dan berkembangnya
Secara alami putu jana, orang yang mempunyai kekurangan itu akan bisa tumbuh berkembang. Pemicunya, sebabnya karena tidak ada rasa malu. Atau jika diperjelas, tidak ada kendali. Karena rasa malu ini sebenarnya bisa untuk rem, untuk kendali, untuk pencegah. Ketika tidak ada rasa malu, itu ibarat bawa alat transportasi, tidak ada remnya. Ya bisa nabrak, bisa lewat daripada batas yang harus dikerjakannya. Nah inilah yang patut untuk kita ketahui, bahwa ketika rasa malu itu tidak muncul dalam aktivitas kita, tidak ada rasa malu, maka sebagai orang yang sangat potensial untuk melakukan perbuatan salah, kelemahan, yaitu sebagai putu jana, itu akan terpicu, akan terkondisikan, akan muncul. Karena tidak ada rimnya, karena tidak ada pencegahannya, karena tidak ada kendalinya. Kalau makan sudah perlu, misalnya, atau lapar, makanannya enak, misalnya ya, kalau ini kita ambil contoh makanan, tadi kan kendaraan, alat transportasi ini, geser sedikit. Perlu makan atau lapar, makanannya enak, nah, sudah tidak ada rasa malu lagi. Tambah faktor itu pemicunya. Padahal itu di tempat umum, padahal itu untuk umum, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau tidak ada rasa malu, nggak mau tahu bahwa itu di tempat umum, bahwa itu untuk orang banyak. Muncullah kesalahan yang dilakukan orang tersebut karena faktor-faktornya, makanannya enak, butuh makan, tidak ada rasa malu, nggak ada rasa kendali dirinya, maka bisa melakukan kesalahan. Dalam aktivitas apapun, Ibu Bapak, bukan hanya membawa alat transportasi, bukan hanya makan saja. Di kantor, di ladang, di dapur, dimanapun. Kalau tidak ada rasa malu, berarti satu faktor telah ada untuk memicu kekurangan putu jana, kesalahan, sebagai potensi itu akan muncul. Yang kedua, kenapa orang bisa berbuat salah? Selain putu jana, tempat daripada kesalahan, ada pemicunya. Maka tradisi saling memaafkan itu diperlukan karena manusia yang masih putu jana, tempat kekurangan, bisa melakukan kesalahan, dan jika pemicunya itu telah ada. Pemicu yang kedua apa, Ibu Bapak, saudara-saudari sedama? Tidak tahu. Kalau yang pertama tadi kan tidak ada rasa malu. Yang kedua ini tidak tahu tetapi mesti melakukan, beraktivitas. Ya, dalam aktivitas kita ini kalau kita tidak mengetahui,
Misalnya kalau kita jalan, tidak tahu jalan yang harus kita tempuh dalam perjalanan itu, bisa salah. Apalagi kalau nggak mau bertanya. Sok tahu misalnya, padahal tidak tahu. Begitu ketidaktahuan yang ada pada siapapun orangnya yang dalam aktivitas kehidupan ini, ketika tidak tahu itu ada pada dirinya mesti beraktivitas, maka itu pemicu, itu penyebab daripada kesalahan itu bisa terjadi. Tidak tahu jalan mesti jalan, bisa salah jalan. Tidak tahu masak, mesti masak, bisa salah yang dimasak. Atau masakannya tidak. Dan lain sebagainya. Ketika tidak tahu itu mendominasi orang dalam aktivitas apapun yang dikerjakannya, maka kesalahan itu bisa terjadi. Nah, karena faktor itulah, maka saling memaafkan dalam kehidupan ini diperlukan. Karena tidak semua orang tahu, karena tidak semua orang mempunyai rasa malu, karena tidak semua orang sudah mencapai keluhuran hidup, yaitu Arya Pugala. Jadi pemicunya yang kedua adalah karena tidak tahu, tetapi mesti mengerjakan apa yang harus dikerjakan, menjalani aktivitas dalam kehidupannya dengan ketidaktahuannya. Nah, maka kita belajar dhamma seperti ini diantaranya adalah supaya kita tahu apa dhamma itu, apa hidup dan kehidupan ini. Supaya apa? Supaya bisa mengurangi akan kesalahan dalam kehidupan kita. Sebab kalau tidak tahu, itu adalah pemicu daripada kesalahan. Karena ada kesalahan, maka tradisi atau kebiasaan saling memaafkan ini dibutuhkan. Kedua, pemicunya adalah tidak tahu. Orang beraktivitas menjalani kehidupannya maka bisa salah. Yang ketiga, pemicu daripada perbuatan salah atau kesalahan, kekeliruan, ketidakmanfaatan dalam kehidupan ini, ketika ragu tetapi tetap untuk diputuskan, dikerjakan dengan keraguan. Gamang, bimbang, galau. Kalau dalam meditasi kan ini salah satu perintah ya. Jadi kalau di sini bukan perannya sebagai perintah tapi pemicu daripada kesalahan. Potensi daripada kekurangan sebagai putu jana itu terkondisikan akan terwujud kesalahan. Kekurangan itu berupa kesalahan ketika beraktivitas dengan keraguan. Ragu untuk memutuskan. Tapi mesti diputuskan. Setelah diputuskan dengan keraguan, karena sudah diputuskan, mesti dijalankan. Akan muncul kekurangan, akan muncul kesalahan-kesalahan dalam beraktivitas karena
pemicunya karena orang yang mengerjakan aktivitas hidupnya itu dengan keraguan. Karena ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kehidupan, orang ingin memperbaikinya, maka tradisi saling memaafkan itu patut dipertahankan supaya untuk perbaikan dalam kehidupan ini. Pemicu berikutnya yang keempat, tidak penting, tidak perlu, tidak harus. Tapi dia beranggapan atau orang atau kita lebih luas, bukan hanya person, tugas, pekerjaan, aktivitas itu tidak penting, itu tidak perlu, itu tidak harus. Tetapi dia berpikir, mereka berpikir, kita berpikir bahwa itu adalah perlu, penting, dan suatu keharusan. Lantas dikerjakannya. Padahal itu tidak harus, itu tidak penting, itu tidak mesti dilakukannya. Bisa memaksakan, tidak sesuai kemampuan, dipaksakannya. Karena menganggap itu harus, itu penting, itu perlu untuk dikerjakannya. Padahal tidak mesti itu. Itu kewajiban, padahal tidak kewajiban. Anggapan bahwa itu penting, itu harus, padahal tidak seperti itu, lantas orang mengerjakannya. Bisa menjadi pemicu kekurangan putu jana, kelemahan orang yang masih putu jana ini terkondisikan, terpicu, dia melakukan kesalahan. Dengan anggapan itu penting, itu perlu, harus, padahal ternyata tidak anggapannya. Itu bukan kewajiban, dia menganggap kewajiban. Maka sampai segala sesuatu tidak mampu pun dimampu-mampukan, dipaksakan dirinya, ternyata tidak harus begitu. Dia berpikir, dia beranggapan itu suatu keharusan, kewajiban. Jadi salah. Kelemahan daripada putu jana terpicu, muncul kelemahan itu menjadi kesalahan. Karena ada hal itu dalam kehidupan ini, maka tradisi saling memaafkannya itu patut masih untuk relevan sampai sekarang digunakan. Karena putu jana bisa ngalami kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan dalam aktivitasnya, dalam menjalani kehidupannya. Kalau untuk memperbaiki, ya mesti tradisi saling memaafkan itu dipertahankan, digunakannya. Sekarang yang kelima, Ibu Bapak, faktor daripada atau pemicu daripada putu jana yang masih banyak kekurangan itu bisa melakukan kesalahan. Ini sebaliknya dengan yang keempat. Sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu untuk dikerjakan, harus karena itu kewajiban. Tapi berpikirnya, anggapannya itu tidak penting, itu tidak perlu, itu tidak kewajiban. Misalnya sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik, untuk menasihati, untuk memberi apa yang dibutuhkan anak-anaknya dan lain sebagainya. Sebagai orang tua mempunyai kewajiban kepada anak-anaknya, dia berpikir mendidik, merawat,
memberi contoh, memotivasi anak itu bukanlah hal yang penting. Karena dianggap tidak penting sebagai orang tua, anggapannya itu tidak penting, padahal itu penting, kewajiban. Dia beranggapan nggak penting, maka nggak dilakukannya. Yang semestinya dia lakukan orang tua kepada anaknya, atau dibalik, anak mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya. Dia beranggapan itu tidak penting, anak tidak melakukan kewajiban terhadap orang tuanya. Karena dia beranggapan itu bukan penting, itu tidak perlu, itu bukan kewajiban. Maka anak melalaikan kewajibannya terhadap orang tua juga melalaikan akan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Berarti terkonfirmasi, terpicu, terkondisikan. Kelemahan putu jana dipicu dengan anggapan yang penting itu dianggap tidak penting. Yang wajib, kewajibannya dianggap bukan kewajibannya. Akhirnya diabaikan, salah jadinya. Nah, karena dalam kehidupan ini ada juga jenis atau kelompok orang yang dalam kategori ini, maka maaf dan memaafkan, tradisi saling memaafkan itu tetap relevan. Entah itu kehidupan para biku atau kehidupan perumah tangga atau saudara-saudara kita yang saat ini mempunyai atau mempraktikkan tradisi itu di hari Lebaran. Jadi yang kelima itu adalah balikannya yang keempat. Yang keempat yang tidak penting dianggap penting, dilakukan jadi salah. Yang kelima yang penting malah dianggap tidak penting, diabaikan, salah juga. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, pemicu daripada kesalahan yang keenam, yang memicu putu jana, orang yang belum mencapai keluhuran hidup bisa berbuat salah melalui pikiran, ucapan, dan jasmani ini, yaitu ketika beraktivitas, apapun aktivitasnya, lalu pikiran, ucapan, dan badan jasmani ini luas. Di kantor, di rumah, di ladang, di angkasa, di darat, di laut. Karena terhubung semua aktivitas dalam kehidupan ini. Orang yang masih putu jana, sumber tempat daripada kesalahan, dipicu dengan faktor yang keenam, yaitu ketika beraktivitas tanpa disertai dengan sati atau tidak disertai perhatian, atau perhatiannya itu lemah. Coba ibu bapak, kalau kita beraktivitas tapi kita tidak sertakan perhatian, tidak ada sati yang ikut, baca parita bisa salah, meditasi bisa, pikiran entah kemana. Ketika perhatian pada saat itu tidak kita sertakan, baca parita salah, meditasi juga sulit untuk bisa konsentrasi. Demikian pula dalam aktivitas sehari-hari. Ketika jalan tidak diperhatikan jalan, dan saat melangkah tidak, bisa jadi jalannya itu jatuh karena anak tangga yang seharusnya dipijak, tidak dipijak, tergelincir. Karena ada benda di sekeliling kita atau orang berjalan tidak diperhatikan, tapi tetap jalan, berjalan tanpa dengan sati atau perhatian, muncul kesalahan. Kaki terbentur dengan benda keras di sekitarnya, dan lain sebagainya. Jadi pemicu yang keenam ini ketika aktivitas tanpa ada perhatian atau sati.
Orang masih putu jana, dipicu tanpa ada perhatian, maka muncullah kekurangan itu menjadi kesalahan. Nah, karena ada kesalahan, maka tradisi saling memaafkan. Maaf memaafkan ini dibutuhkan, diperlukan. Untuk apa? Untuk perbaikan. Ketika belum baik, kalau sudah baik, untuk semakin lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, saya sudah mengajak Anda sekalian untuk mengetahui apa pemicu daripada kesalahan. Ada 6 hal tadi. Tidak ada rasa malu, tidak tahu, ragu, 3. Keempat, tidak penting dianggap penting, maka bisa salah. Yang kelima, penting justru dianggap tidak penting, diabaikan, salah juga. Dan yang keenam, tidak ada perhatian, tidak disertakan kesadaran dalam aktivitas, maka bisa muncul kesalahan-kesalahan itu. Itulah pemicu daripada putu jana, orang yang belum mencapai keluhuran hidup bisa melakukan kesalahan. Karena ada kesalahan, untuk perbaikan, maka tradisi saling memaafkan itu tetap relevan, entah para biku maupun para perumah tangga. Khususnya dalam hal ini adalah saudara-saudara kita yang sedang lebaran atau hari raya. Berikutnya saya mengajak tahapan yang kedua ini. Saling memaafkan tradisi itu adalah cara yang baik. Karena tujuannya tadi, ketika belum baik untuk menjadikan baik, ketika sudah baik akan untuk menjadi lebih baik. Tapi ibu bapak saudara-saudari sedama, ada penghalangnya, ada perintahnya. Apa perintahnya? Hal yang baik itu bisa jadi tidak dikerjakan, malah mengerjakan yang tidak baik. Perintahnya adalah yang dikatakan pandangan salah. Ketika kita mempunyai pandangan bahwa minta maaf itu jelek, minta maaf itu gengsi, minta maaf itu memalukan. Nah, ketika orang pandangannya sudah begitu, ketika pola pikirnya sudah begitu, maka pandangan itu akan menjadi ganjalan, perintah. Orang tidak bisa memperbaiki akan kekurangannya dengan cara minta maaf atau memaafkannya. Karena apa? Karena dianggap cara itu tidak baik. Mempunyai pandangan seperti itu mengaruhi pola pikir, orang berpikir seperti itu. Maka dalam kehidupan ini kan banyak orang yang melakukan kekurangan atau kesalahan, minta maaf nggak mau. Karena apa? Karena pengaruh daripada pandangan yang salah, berpikirnya yang salah. Bahwa minta maaf itu gengsi, malu, jatuh. Padahal jelas minta maaf itu adalah untuk perbaikan akan kekurangan. Kekurangan itu adalah sudah ciri khas daripada putu jana. Orang yang masih keduniawian ini, tempatnya, sumbernya dari kekurangan atau kesalahan. Fakta kehidupan itu sebenarnya. Tapi karena dipengaruhi oleh pandangan salah. Salah tidak merasa salah, minta maaf dianggap itu kesalahan.
Pengaruh daripada pandangan yang salah ini sungguh sangat dahsyat untuk membuat orang yang dicengkeramnya tidak akan bisa membebaskan dirinya daripada kekurangan dan kesalahannya karena dicengkeram, dikuasai oleh pandangan yang salah itu. Malu untuk meminta maaf, nggak mau memberi maaf, enak dia. Sehingga cara yang baik ini menjadi tidak baik karena pengaruh dari pandangan salah. Pandangan salah ini dahsyat, daya gempur, daya rusaknya dalam kehidupan setiap individu yang dicengkeram, dikuasai oleh pandangan salah. Maka tidak heran lagi ibu bapak, saudara-saudari sedama, ketika Anda melihat, ketika kita sendiri mengalami salah, perbuatan itu salah. Orang tersebut, Anda, kita bisa nggak mau minta maaf. Kenapa? Merasa malu. Kalau minta maaf nanti dikatakan itu salah. Loh, kalau dikatakan salah nggak salah, sebenarnya kan nggak salah. Karena minta maaf itu kan ada juga situasi kondisi yang tidak salah pun orang minta maaf. Karena minta maaf lantas dikatakan, nah dia salah kan karena dia minta maaf. Orang takut kepada hal itu. Padahal itu menyikapi situasi kondisi yang memang dirinya mesti melakukan meminta maaf padahal dirinya tidak melakukan kesalahannya atau melakukan kesalahan. Ada orang yang mau minta maaf juga. Karena apa? Karena dia mengetahui bahwa minta maaf itu hal yang baik. Kalau dia salah. Kalau nggak salah, karena itu penyikapan, kondisi, tetap juga itu baik. Tapi orang yang dicengkeram oleh pandangan salah, jangankan nggak salah minta maaf, salah saja belum tentu mau minta maaf. Jangankan tidak minta maaf, mau memberi maaf, minta maaf pun tiada maaf bagimu. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama. Nah, ini patut kita renungkan. Pantas tradisi saling memaafkan itu tetap bertahan. Karena memang itu sangat urgen, karena itu sangat relevan. Jika kita hubungkan dengan manusia putu jana, ketika terpicu oleh di antara 6 tadi, itu akan muncul kesalahannya, perbuatan salah akan dilakukannya. Lah untuk memperbaiki, ya harus minta maaf. Untuk memperbaiki dirinya dengan bertekad berjanji pada dirinya tidak akan mengulang kesalahan lagi. Karena kesalahan kepada siapapun diketahui atau tidak diketahui, tempat tersembunyi maupun terbuka, itu sesungguhnya adalah kembali kepada orang yang melakukan kesalahan itu. Maka orang yang tidak dicengkeram oleh pandangan salah mau meminta maaf karena untuk perbaikan dirinya. Kalau sudah baik untuk meningkatkan kebaikan dirinya. Kalau nggak salah harus minta maaf, itu karena tuntutan situasi kondisi. Dia pun mau mengatakan minta maaf. Walaupun dia tidak salah. Dia dikatakan, nah dia salah kan Bante, maka dia minta maaf. Nggak masalah. Orang yang tidak terbelenggu oleh pandangan salah, tetap berbuat baik. Tapi orang yang terbelenggu dengan pandangan salah, berpikirnya juga salah, sulit untuk minta maaf walaupun dia salah. Sulit untuk memberi maaf walaupun dimintai maaf.
Karena kalau dia memberi maaf kepada orang yang minta maaf, seolah-olah dirinya adalah mendapatkan kerugian telah memberi maaf kepada orang yang minta maaf. Jerat belenggu dari pandangan salah. Begitu menyesatkan orang dalam aktivitas ini. Maka tradisi saling memaafkan ini patut menjadi perenungan siapapun orangnya, untuk perbaikan dirinya, untuk mengembangkan jika dirinya sudah baik, karena itu cara untuk melakukan hal yang baik. Bukan untuk menjatuhkan dengan alasan gengsi, malu. Dikatakan nanti kalau minta maaf, salah. Itu semua adalah perangkap daripada pandangan salah. Nah sekarang ibu bapak, saudara-saudari sedama, karena prosesnya minta maaf dan memaafkan, memberi maaf dan tidak minta maaf itu, masalahnya adalah ada pada sejauh mana pandangan kita tentang tradisi saling memaafkan itu. Bante, kalau kita minta maaf, kalau orang lain sudah memaafkan, apakah perbuatan yang sudah kita lakukan lantas hilang, Bante? Tentu jawabannya tidak. Dalam perspektif hukum sebab akibat. Kalau dalam perspektif yang lain, lah monggo silahkan. Nah ini kan kita dalam perspektif Buddha Sasana. Kalau kita salah lantas kita minta maaf, apakah kesalahan yang kita lakukan itu lantas terhapus, Bante? Tentu jawabannya tidak. Tapi ketika kita minta maaf itu ada penyadaran diri kita. Ada tekad untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Dan itu adalah satu proses yang diperlukan. Orang yang belum baik akan menjadi baik. Orang yang sudah baik akan bisa mengembangkan kebajikannya. Orang yang masih putu jana, masih keduniawian, akan mengarah kepada keluhuran hidup, yaitu Arya Pugala. Bertekad tidak akan mengulangi kesalahannya, bertekad akan berbuat kebaikan. Maka kondisi itu akan membimbing, menuntun, mengarahkan kepada perbaikan. Kalau perbuatan yang salah yang sudah dimintakan maaf itu berbuah, orang tersebut sudah mempunyai timbunan karma baik yang cukup. Ketika dia menyadari ada kesalahan dan dia perbaikin, dia berbuat baik, dia menimbun kebajikan yang cukup. Kalau kebajikannya cukup, kalau buah karma buruknya berbuah, ibaratnya orang kuat mendapatkan pukulan, pukulannya lemah. Ya tidak terasa walaupun dapat pukulan, orang yang kuat itu tidak terasa terpukul oleh pukulan yang lemah itu. Bahkan sangat tidak terasa sekali kalau ada pukulan, bisa jadi orang menyimpulkan sama sekali tidak ada, atau karma buruk itu sudah tertebus, tidak ada karma buruk lagi. Ya boleh-boleh saja orang berpersepsi seperti itu. Sama dengan mengaduk garam di 1 sendok di air 1 gelas, ya terasa garamnya asin karena airnya 1 gelas. Ketika air itu kita tambah menjadi 10 drum, apakah masih terasa asin? Tentu beda rasanya. Enggak ada rasa asin. Karena enggak ada rasa asin, boleh-boleh saja orang menyimpulkan enggak ada unsur daripada garamnya. Boleh-boleh saja, wong itu hak setiap orang. Tapi menurut hukum dalam perspektif Dhamma, tetap juga itu ada unsur garamnya. Demikian pula ketika kita berbuat salah, minta maaf dan dimaafkan,
apakah buah karma buruk kita akan habis karena dimaafkan dan kita sudah minta maaf? Tentu tidak seperti itu pemahamannya. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, inilah yang perlu saya sampaikan pada pembelajaran Dhamma bersama pada kesempatan ini tentang tradisi saling memaafkan itu dalam Buddha Sasana diajarkan Sang Buddha. Ketika bulan terang dan bulan gelap, para biku mengadakan uposatha, patimuka, dan itu ada di dalamnya saling memaafkan untuk perbaikan diri. Karena ciri daripada putujana, tempat kesalahan, apalagi dipicu dengan 6 pemicunya tadi diantaranya. Ketika tidak ada rasa malu dalam menjalani kehidupan ini, kesalahan itu bisa terjadi. Maka untuk memperbaiki, minta maaf dan bertekad pada dirinya sendiri untuk perbaikan diri. Supaya terjadi perbaikan, supaya putujana mengarah kepada tujuannya, yaitu menjadi Arya Puggala. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, semoga Anusasana pada kesempatan ini tentang tradisi saling memaafkan dengan 6 pemicunya orang bisa melakukan kesalahan karena putujana sebagai sumbernya masih kesalahan. Maka ini mesti kita pahami secara utuh, secara komprehensif, sehingga kita bisa mengambil pelajaran tradisi saling memaafkan itu masih tetap relevan dan perlu digunakan karena fakta-fakta itu tadi. Semoga bermanfaat, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Ya, masih ada waktu, saya akan lihat dulu siapa tahu saudara-saudara kita hadir melalui pertanyaan. Akan saya lihat, kalau tidak ada, akan kita gunakan tersisa waktu untuk berlatih meditasi. Ya, hadir Ibu Jun Lan Wa, hadir Ibu Lipang, hadir Ibu Susilawati Tan, hadir Ibu Umi, hadir Ibu Chong Liana, hadir Ibu Lani Kumala, hadir Ramonovi atau Ibu Nopi ya, Banjar Ramonovi, hadir Ibu Yenchan ya, hadir Ramonovi ya, hadir Ibu Linawati Wijaya, hadir Ibu Siti Aminah, selamat malam Bante Satihotu, Namo Buddhaya Bu, hadir Atasilani Santuti, hadir Pak Tony Krisnan, ya. Hadir Lek Sidi, Namo Buddhaya Lek Sidi, hadir Ibu Tio Sewa, hadir Kak Hoklai atau Pak Budi. Nah, sekarang pertanyaan dari Ibu Tio Sewa. Namo Buddhaya Bante, saya mau tanya ini, jika orang mencapai tingkat kesucian seperti Sotapanna, apakah yang bersangkutan mengetahuinya anumodana atas petunjuknya? Sadu. Bu, pencapaian itu ada yang disertai dengan pengetahuannya atau pemahamannya, apa yang telah dicapainya. Tapi pencapaian itu hanya cuma pencapaian saja, tidak disertai dengan pengetahuan tentang pencapaiannya.
Nah, dua hal ini untuk jadi pedoman. Ketika orang mencapai ya sotapanna seperti Ibu yang tanyakan, disertakan dengan pengetahuan atau pemahaman tentang pencapaiannya itu, maka orang tersebut akan mengetahuinya bahwa dia telah merealisasi maga dan pala, yaitu sotapanna, sotapati atau sotapanna. Karena pencapaiannya disertai dengan pemahaman dan pengetahuannya. Tetapi juga ada yang sebaliknya, mencapai, sampai, tetapi tidak disertai dengan pengetahuan atas pencapaiannya itu, tapi sampai juga, mencapai juga, cuma tidak disertai dengan pemahaman tentang pencapaiannya. Kalau kita ambil analogi atau ilustrasi yang sederhana, anggap sajalah pencapaian sotapanna itu suatu pepergian atau tempat yang mesti dituju atau didatangi atau dicapai suatu tempat itu. Ya, Bandara Soekarno-Hatta atau bandara lain gitu ya, satu tempat. Nah, orang yang mengetahui dari misalnya kota satu transit ke kota ya yang kedua dan akhirnya pada sampai 3 transit itu ya tinggal 3 ya ganti 3 pesawat dari ya awal dia berangkat ya, karena kan tidak penerbangan langsung tetapi transit di tiga bandara. Atau mengatasi 3 belenggu. Ya, kalau ada Silabata Paramasa, ada Wicikica, ya, jadi ada Micaditi, pandangan salah. Kan sotapanna itu kalau dicapai 3 belenggu itu ya, harus dipadamkannya. Ya, mencapailah sotapanna itu. Lah, untuk mencapai Soekarno-Hatta sana bandara dari tempatnya orang pergi atau penerbangan itu dia ganti 3 pesawat gitu loh. Nah, ya 3 bandara juga yang dia singgahi. Nah, orang yang mengetahui akan pencapaiannya itu dia tahu bandara 1, bandara 2, bandara 3 sampai ke Soekarno-Hatta itu tahu. Tapi ada yang tidak tahu juga walaupun transit di 3 tempat itu, ini bandara mana, ini bandara mana, ini pesawat apa, dia nggak tahu. Tapi akhirnya sampai juga di Soekarno-Hatta gitu loh. Lah itu pencapaian yang tidak disertai dengan pengetahuan. Karena tercapai, walaupun nggak diketahui juga, sampai juga, yaitu sotapanna bisa diketahui karena disertai pengetahuan, bisa juga tidak diketahui yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan sudah mencapai juga atau sampai ke Soekarno-Hatta juga. Transit di mana tadi nggak tahu. Ya, itu yang mesti menjadi pijakan dalam pemahaman. Oh, ada yang disertai pencapaian itu dengan pemahaman pengetahuan. Ada pencapaian saja. Ya, jadi tidak disertai itu. Ya, jadi sama dengan juga mencapai kesucian ada yang disertai dengan kemampuan-kemampuan batin lainnya. Ya, ada telinga dewa, ada mata dewa, tapi ada pencapaian saja tanpa dilengkapi, ada bonusnya dengan kemampuan-kemampuan batin lainnya tadi. Tetapi mencapai kesucian juga walaupun tidak ada
telinga dewa, tidak ada mata dewa, dan tidak ada kemampuan batin lainnya. Sampai juga merealisasi dari Arya Pugala itu sesuai dengan tingkatan kesucian perkembangan batin yang telah dicapainya. Nah begitu Ibu Tiosowa ilustrasinya, kalau ke Soekarno-Hatta sana di satu tempat yang transit atau pindah pesawat 3 kali, dia nggak mengetahui juga. Sampai juga Soekarno-Hatta ada orang lainnya mengetahui dia pindah pesawat, dia transit di bandara mana, dia tahu. Oh ini transit di Denpasar, Bali. Oh ini transit Juanda, Surabaya. Oh ini sampai Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta, Tangerang ya. Begitu Bu, ya kira-kira perbandingannya untuk memudahkannya yang bersifat luhur dan abstrak, pencapaian Sotapanna dengan kita buat ilustrasi yang sederhana, mudah untuk dimengerti. Ya, setelah dari Ibu Tiosowa berlanjut dari Han Tirta hadir, Ronald Tan Namo Buddhaya, Namo Amitopo, ya Ibu Netibi ya, hadir, ya, Miliani 18, selamat malam Bante, Samanera Atasilani, Namo Buddhaya, Ibu Cik Linda, ya, Ibu berikutnya Jawa apa siapa ya ini ya? Ya berikutnya Mas Karso Prayitno, berikutnya Pak Romo Tony ya, Tony Suwito, ya, berikutnya Ibu Lisiang, Bu Joyce, berikutnya Kok Agun Mulyagun, ya, Kok Albert, Ibu Sani Salek, Tony Liung Rico, berlanjut yang hadir Bu Yeni, Bapak ya, Lim Tuan Li, Namo Buddhaya, Namo saja ya, Namo Wandami Bante, Biku Sangga, Ayu Wano Sukang Baklang, Sadu Anumodana, Namaste Soti Hotu, Sadu ya, Anumodana Pak ya. Dari Cik Nancy, dari Lucy hadir, ya, Charlie Eli, ya, jadi Bu Lim Tuan Lei, nah, berikutnya Bu Relina Astuti, ya nggak ada pertanyaan lagi ya, belakangan yang belakang ini, yang bawah ini, Ibu Pak Kris Tanto, Namo Buddhaya Kok Kris ya. Ya, berikutnya Ibu Sani Salek, Bante, kita di kala di Muslim saling memaafkan itu kebanyakan dilakukan di bulan Idul Fitri dan masuk bulan puasa. Kalau di Buddhis tidak ada yang ya, kalau di Buddhis tidak ada ya Bante, terima kasih. Loh tadi Bu, saya kan jelaskan di Buddhis ada juga. Dan itu masih sampai sekarang dilaksanakan tradisi itu para biku. Kalau bulan gelap dan bulan terang itu kan ada uposatha, para biku itu mengadakan ya patimokkha sila, mengulang sila. Nah di situ salah satunya adalah
menyatakan kalau ada kesalahan pada dirinya, pengakuan ya kesalahan pada dirinya dan minta maaf melalui pikiran, ucapan dan tindakan dan bertekad untuk perbaikan. Nah itu dalam Buddhis ada. Kapan saja Ibu minta maaf itu bisa dilakukan ya, tidak ada pada bulan-bulan tertentu ya, hari-hari tertentu. Tujuannya jangan sampai lupa. Dan dasarnya minta maaf itu apa? Nah itu tadi yang sudah dibahas ya. Jadi dasarnya putu jana itu memang gitu, pemicunya itu apa? 6 tadi. Lah minta maaf itu tujuannya apa? Untuk perbaikan diri. Ya, jadi dalam Buddhis ya diajarkan juga itu masih dipraktikkan para biku. Lah umat-umat juga Namo Buddhaya. Secara alamiah itu ya orang yang tidak dibelenggu oleh pandangan salah mau minta maaf, mau perbaikan diri. Lah kalau dibelenggu dengan pandangan salah, salah nggak merasa salah juga. Apalagi minta maaf nggak mau juga walaupun salah, gengsi. Dianggap minta maaf itu sesuatu yang memalukan. Memberi maaf itu dianggap kerugian. Maka ada orang minta maaf pun tidak mau ngasih maaf karena kalau ngasih maaf dia merasa dirugikan. Nah itulah yang secara moral, secara nilai-nilai kebajikan yaitu patut untuk dilestarikan dan itu memang sampai sekarang ya para biku dan di masyarakat khususnya saudara-saudara kita di hari raya Lebaran ini, nah itu kan dipraktekannya. Nah begitu umat Buddha ya bisa juga karena para biku itu kan penjaga ya dhamma itu masih dijaga, masih ada. Lah umat kan setiap saat juga bisa melakukan itu. Kalau salah pada ya temannya saya minta maaf ya itu kan langsung praktek langsung. Namun itu disadari atau dimengerti enggak bahwa itu bukan hanya tata cara dan upacara ritual atau istilahnya formalistis atau basa-basi saja. Nah, itu yang harus disadari. Jangan sampai itu hanya untuk menyenangkan orang lain. Ya, saya salah, saya minta maaf lah supaya dia nggak kesinggung. Maka saya minta maaf lah, itu formalistis. Seharusnya tujuannya minta maaf itu apa? Untuk perbaikan dirinya. Karena dirinya melakukan kesalahan. Bukan karena orang lain, saya kalau nggak minta maaf dengan dia nanti dia makin kesinggung. Nah bukan itu tujuannya. Kalau kita memang minta maaf, kalau ada kesalahan itu untuk perbaikan diri dan bertekad. Nah orang lain yang dimintai maaf lantas memaafkannya, itu juga untuk apa? Untuk kebaikan dirinya. Supaya tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa kesel dalam dirinya. Dengan memaafkan orang lain, itu dirinya pun berbuat baik. Mesti mengarah, mengacu, mengantarkan kepada poin itu perbaikan diri kalau ada kekurangan. Kalau sudah baik, untuk perbaikan diri. Ya, jadi sehari-hari kan Ibu Sani Salek misalnya ada kesalahan kan juga begitu. Sebagai Buddhis kan ya itu kan dipahami sebagai karma baik kalau kita bisa niatnya baik, bisa dilakukan minta maaf dengan baik. Dan tradisi itu masih dijaga para biku. Ya, para biku ini penjaga dhamma ya, menjaga dhamma, benteng daripada ajaran Sang Buddha. Maka kalau para biku sudah tidak menjalankan winaya, sudah dhamma itu akan gampang dilupakannya. Karena benteng terakhirnya itu adalah pada biku sangga. Ya, jadi kalau Buddhis bagaimana Bante? Ya Buddhis itu diajarkan juga kapan saja bisa dipraktekkan. Maka kalau Ibu Sani Salek salah kan Ibu juga Bu, Pak, saya minta maaf karena kesalahan saya. Kalau tidak dibelenggu oleh pandangan salah. Kalau dibelenggu dengan pandangan salah, walaupun salah pun tidak mau minta maaf. Karena efek negatif daripada pandangan salah itu, minta maaf itu dianggap memalukan. Padahal minta maaf itu sarana untuk perbaikan diri, penyadaran diri, untuk bertekad
supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik lagi. Sebaliknya orang yang memberikan maaf bukan kerugian, justru itu cara berbuat baik dengan memberikan maaf karena orang telah minta maaf menyadari kekurangannya. Jangankan minta maaf, nggak minta maaf juga. Kalau orang tidak dibelenggu dengan pandangan salah, dia tidak mendendam, dia memaafkannya walaupun tidak minta maaf. Karena itu proses cara untuk berbuat baik. Ya, begitu Bu. Jadi Buddhis juga diajarkan tentang hal itu. Contohnya masih dijaga, dilestarikan para biku kalau pada hari Uposatha. Ya, Patimokkha sila para biku itu mengucapkan atau pengakuan akan kesalahan dan untuk perbaikan, saling memaafkannya. Ya, karena ya habis ya yang terakhir Brian, Jonathan, Peter, Namo Amitabha, Namo Amitabha ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya untuk belajar Dhamma bersama pada malam hari ini. Semoga Ibu Bapak bisa membagi dan menyisihkan waktunya terus untuk bersama belajar Dhamma, karena itu sangat penting supaya kita mempunyai pengetahuan. Kalau kita nggak punya pengetahuan bisa melakukan kesalahan. Supaya kita tidak ada keraguan kalau punya pengetahuan, karena keraguan juga sebab kesalahan. Terima kasih, waktu akan dilanjutkan Samanera untuk mengucapkan parita penutup, yaitu Pati Dana.